Halo, perkenalkan, nama saya Beni Mardian, mahasiswa dari Prodi Sains Informasi Geografi dari kelas 1B dengan NIM 2102384. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara suhu dengan ketinggian tempat. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian dari suhu dan juga ketinggian tempat? Yap, betul sekali. Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur, baik itu panas maupun dingin, yang diukur dengan termometer. Sedangkan ketinggian tempat merupakan jarak suatu tempat dengan permukaan laut. Lalu, apa sih keterkaitan antara suhu dengan ketinggian tempat? Keterkaitannya adalah setiap kenaikan 100 meter, maka suhu akan berkurang sebesar 0,61 derajat Celcius. Pasti kalian bingung bukan? Kenapa sih bisa terjadinya penurunan suhu? Hal ini terjadi karena setiap kenaikan ketinggian, pancaran gelombang inframerah atau gelombang panas dari permukaan bumi ini semakin berkurang, sehingga suhu udara pun semakin rendah alias semakin dingin. Contohnya saja, apabila kita mendaki gunung, semakin tinggi terasa semakin dingin bukan? Nah, itu merupakan salah satu bentuk keterkaitan antara suhu dengan ketinggian tempat. Terdapat dua konsep mengenai laju penurunan suhu udara terhadap ketinggian, yaitu secara adiabatis kering dan adiabatis basah. Pada konsep adiabatis kering, udara dianggap kering tanpa uap air, di mana setiap kenaikan ketinggian 100 meter, maka suhu udara akan turun 1 derajat Celcius. Setiap ketinggian turun 100 meter, suhu udara akan naik 1 derajat Celcius. Selanjutnya, dalam konsep adiabatis basah, laju penurunan suhu udara akan mengikuti persamaan berikut. Dalam beberapa literatur, nilai laju adiabatik basah adalah 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius setiap perubahan ketinggian 100 meter. Artinya, setiap kenaikan ketinggian 100 meter, maka suhu udara akan turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Dan juga setiap ketinggian turun 100 meter, suhu udara akan naik 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Konsep yang tadi disebutkan merupakan tetapan laju suhu yang bergerak naik vertikal ke atas udara bebas, dan hanya didasarkan pada suhu internal paket massa udara yang naik atau turun. Untuk laju suhu yang mengikuti ketinggian dekat permukaan bumi atau elevasi, seperti pada sepanjang sisi pegunungan, disebut sebagai near surface atau slope lapse rate. Near surface umumnya didefinisikan sebagai lapisan udara dari permukaan bumi sampai ketinggian 2 meter. Near surface menggunakan nilai normal atau environmental lapse rate yang sangat bervariatif bergantung pada radiasi, konvektif, dan kondensasi. Umumnya menggunakan nilai 0,6 sampai 0,65 derajat Celcius setiap kenaikan ketinggian 100 meter. Di sini kita akan menggunakan nilai 0,6 derajat Celcius per 100 meter dari environmental lapse rate untuk menghitung suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggiannya. Sebagai ilustrasi, dapat diamati pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, dicontohkan pada suatu titik dengan ketinggian 100 meter, suhu udaranya adalah 25 derajat Celcius. Maka pada tempat dengan ketinggian 200 meter, suhu udaranya akan berkurang 0,6 derajat Celcius menjadi 24,4 derajat Celcius, dan seterusnya. Untuk gambaran perhitungan menentukan suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggiannya sebagai nilai patokan, kita akan menggunakan normal bulanan suhu udara dari stasiun BMKG di Tanjung Priuk. Normal bulanan suhu udara dari stasiun BMKG di Tanjung Priuk sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan data suhu udara Jakarta pada setiap bulannya. Terlihat fluktuasi suhu udara sepanjang tahun tidak sama, di mana suhu terendah pada bulan Februari dan juga yang tertinggi pada bulan Oktober.
Tentunya hal ini berkaitan dengan variasi musim yang ada di Jakarta. Variasi suhu ini menjadikan alasan pendugaan suhu udara berdasarkan ketinggian suatu tempat tidak bisa dipukul rata pada semua bulan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung suhu dengan ketinggian. Mari kita coba menentukan suhu udara di Bandung dan Cicalengka yang masing-masing memiliki ketinggian berbeda dibandingkan Jakarta. Untuk patokan perhitungan, kita akan menggunakan normal suhu udara tertinggi di Jakarta yaitu pada bulan Oktober dengan suhu sebesar 29,3 derajat Celcius. Contoh yang pertama yaitu menghitung suhu udara di Bandung. Menghitung suhu udara di Bandung untuk bulan Oktober. Berdasarkan gambar yang tadi, tabel suhu udara di Jakarta, kita dapat mengetahui bahwa ketinggian Jakarta atau HJ sama dengan 7 meter, ketinggian Bandung sama dengan 713 meter, dan normal suhu Jakarta atau TJ pada bulan Oktober adalah 29,3 derajat Celcius. Maka perhitungan untuk menentukan suhu udara di Bandung adalah sebagai berikut. Artinya, jika di Jakarta pada bulan Oktober suhu udara sebesar 29,3 derajat Celcius, maka berdasarkan ketinggian di Bandung, suhu udara di Bandung pada bulan Oktober adalah sebesar 25,1 derajat Celcius. Contoh yang kedua yaitu menghitung suhu di Cicalengka. Menghitung suhu udara di Cicalengka untuk bulan Oktober, data yang ada sebagai berikut. Ketinggian Jakarta atau HJ sama dengan 7 meter, ketinggian Cicalengka atau HC sama dengan 846 meter, dan normal suhu Jakarta atau TJ pada bulan Oktober adalah 29,3 derajat Celcius. Maka perhitungan untuk menentukan suhu udara di Cicalengka adalah seperti di bawah ini. Artinya, jika di Jakarta pada bulan Oktober suhu udaranya sebesar 29,3 derajat Celcius, maka berdasarkan ketinggian di Cicalengka, suhu udara di Cicalengka pada bulan Oktober adalah 24,3 derajat Celcius. Perhitungan menentukan suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggiannya ini dapat kita ulangi pada 4 lainnya yang mengacu data normal suhu Jakarta pada semua bulan. Hasil akhir perhitungan menentukan suhu udara suatu tempat berdasarkan ketinggiannya sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Pada gambar pertama, di atas menyajikan tabel lengkap hasil pendugaan suhu udara pada Cibubur, Cianjur, Padalarang, Cimahi, Bandung, dan Cicalengka pada semua bulan berdasarkan suhu udara yang diketahui di Jakarta yang berbeda ketinggian. Selanjutnya, pada gambar kedua menunjukkan variasi suhu udara dari Jakarta hingga Cicalengka pada bulan Oktober berdasarkan ketinggian masing-masing tempat tersebut. Dapat terlihat bahwa Cicalengka yang merupakan tempat tertinggi memiliki suhu udara terendah. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai keterkaitan antara suhu dan ketinggian. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.